min muddatil khulud, berupa apa? Waktu keabadian itu. Seperti istisna maut yang pertama tadi, ini merupakan sesuatu yang tidak abadi. Dan kematian ini merupakan kematian yang pertama selama mereka hidup. Dan kehidupan itu, kehidupan yang dialami setelah kematian merupakan kehidupan abadi. Dan ini merupakan perpisahan mereka dari surga, yang merupakan keabadian yang pertama sebelum surga, yang disebutkan illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Jadi disebutkan sebelum ke surga mereka abadi dulu, kecuali pada waktu yang ditentukan oleh Allah barulah dikeluarkan dari neraka dulu, atau ketika di alam kubur, atau ketika di alam mahsyar. Saking lamanya seolah-olah merasa abadi, kecuali kalau Allah berkehendak kemudian dirubah keabadian itu, diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, barulah abadi yang hakiki. Selesai sudah pasal yang kedua yang membahas bahwa surga itu abadi, tidak fana. Nanti dijelaskan tentang pendapat Ibn Taimiyah tentang masalah itu ya. Sekarang kita masuki sifat surga. Bagaimana keadaan surga? Pertama, al-jannatu la mislalaha. Surga itu tidak ada bandingannya. Naimul jannah yafuqul wasfi wa yaqsuru dunahu al-khiyar. Laisa linaimiha nadirun fima ya'lamuhu ahlud dunya wa mahma taraqqa an-nasu fi dunyahum fasayabqa ma yablughunahu amran hayyinan binisbati linaimil akhirah fal jannatu kama warada fi ba'dil athar la mislalaha. Kenikmatan surga tidak bisa digambarkan, dan khayalan kita ini akan terbatas untuk menjangkaunya. Kenikmatannya tidak ada bandingannya sebatas yang diketahui oleh penduduk dunia, bagaimanapun tingginya manusia ketika mereka di dunia. Maka mereka akan tetap sampai kepada satu keputusan bahwa dunia ini sesuatu yang hina dan rendah dibandingkan nikmat akhirat. Surga sebagaimana dijelaskan dalam beberapa asar tidak ada bandingannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, surga itu disebutkan hiya nurun yatala'la'u wa rihanatun tahtazzu wa qasrun musyayyad wa nahrun mutarrid wa fakihatun nadijah wa zawjatun husana jamilah wa hulalun kathira fi maqamin abadan fi habratin wa nadratin fi daurin aliyatin salimatin bahiyah. Bahwa surga itu adalah cahaya yang berkilauan, angin yang semilir. Semilir itu enak tidak? Enak ya, yang apa? Sepoi-sepoi. Istana yang megah, nahrun mutarrid, sungai yang selamanya mengalir, wafakihatun nadijah, buah-buahan yang matang, istri-istri yang cantik-cantik dan elok-elok, husana jamilah, wahulalun kafiroh, pakaian-pakaian megah yang banyak, yang mewah, fi maqamin abada, di tempat yang abadi, fi habratin wa nadratin, fi habrah dalam kegembiraan dan keceriaan, fi daurin aliyatin salimatin bahiyah, di tingkat yang sangat tinggi, selamat dan sangat indah. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bangunan surga. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang menakjubkan. Tentang masalah bangunan di surga, kata Nabi SAW, lubnatun min zahabin wa lubnatun min fiddatin wa malatuha al-miskul azfar wa hasubauha al-lu'lu' wal yaqut wa turbatuha az-za'faran may yadkhuluha yun'amu
wa la yab'asu wa yakhdudu wa la yamut wa la yabla thiyabuhum wa la yafni shababuhum. Wa sadaqallahu haitsu qala haitsu yaqulu wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kata Nabi SAW, bataknya lubnah itu dari emas, bataknya, bata merah kita dari tanah ya, di sana dari emas. Dan ada juga batak dari perak. Wa malatuha, malatnya yang di kita ini paling jijik, malat itu lumpur apa? Lumpur bisa atau ininya tembok. Antara bata dengan bata dirapatkannya dengan apa? Adukan. Malat itu adukan. Adukannya itu misk al-azfar, minyak kasturi yang sangat wangi. Hasubauha al-lu'lu wal yaqut, hisabnya, kerikil-kerikilnya itu adalah lu'lu dan yakut, mutiara-mutiara dan berlian-berlian. Emas nggak ada harganya di sana. Tanahnya adalah za'faran. Siapa yang memasukinya dia akan mengalami kenikmatan dan tidak akan mengalami kesedihan. Dia akan kekal dan tidak mati. Pakaiannya tidak pernah lusuh dan kemudaannya tidak pernah berkurang. Kalau kita di dunia semakin tahun semakin nambah, semakin tua, di sana tidak. Benarlah Allah ketika dia berbicara, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat, kemudian engkau melihat lagi, engkau akan lihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Za'faran, sejenis minyak, sejenis minyak parfum yang wangi, semacam kasturi, za'faran, firdaus, seperti itu. Kalau di kita ada melati, ada afon, ada dakar gitu. Ada apa lagi? Itu yang palsu-palsu. Al-misek itu minyak kasturi, tapi misek di kita, kasturi di kita beda dengan kasturi yang dimaksud. Saya pernah diberi satu minyak wangi oleh Syekh Abdullah Talib namanya. Dulu wakil mudir Ma'had Libya. Waktu ada daurah di Bandung di sini saya dikasih. Itu ketika ditempelkan nggak wangi, tapi semakin lama semakin wangi. Ketika ada kita di ruangan, wangi ruangan itu. Ketika orangnya sudah pergi dari ruangan itu, tetap wangi ruangan itu. Wangi aja ruangan itu tetap wangi. Orangnya sudah tidak ada, yang pakai parfumnya sudah tidak, tapi ruangan itu wangi. Sehingga kalau ingin mengetahui seseorang, dulu ada namanya Abdul Hammar, mudir Ma'had Libya. Dia pernah masuk ke suatu ruangan terus pergi. Tapi minyak wangi masih bukan nempel, harumnya di ruangan itu. Jadi kalau kita masuk, pasti barusan ada Syekh Abdul Hammar dari sini nih. Kalau dari mana tahu ini minyak wanginya khas? Orang sudah nggak ada kemana. Saya pernah dikasih minyak itu, lalu ditempel ke ini, sudah berhari-hari, 3 hari waktu itu saya pakai minyak itu, karena harumnya itu seneng gitu. Jadi 3 hari saya pakai, sudah masih wangi terus, nggak berkurang-kurang. Lalu setelah itu kotor, dicuci. Setelah dicuci, masukkan ke mesin cuci, sekamar WC itu harum. Dan ternyata pakaian-pakaian yang dicuci bersama itu ikut keharuman juga. Setelah dicuci saya pakai lagi masih harum itu. Saya tanya, ini apa, minyak apa ini? Dia bilang, hadza adna minaj ja'farani wal misk. Ini jauh lebih rendah dibanding minyak ja'faran dan misk. Itu lebih rendah. Kebayang bagaimana ja'faran dan misk dan kasturinya. Itu yang lebih rendahnya ini kayak begitu. Dicuci bersama baju lain, ikut wangi baju yang lain itu. Tapi nggak tahan sampai tahun sekarang. Enggak. Ini kira-kira berapa tahun yang lalu? 3 atau 4 tahun yang lalu. Wa ma akhfahu Allahu anna min na'imil jannah syai'un 'azim la tudrikuhul akal. Jadi keterangan tentang surga tadi adalah keterangan yang Allah berikan kepada kita. Tapi keterangan yang Allah sembunyikan dari kita tentang nikmatnya surga ini sesuatu yang sangat agung yang tidak mungkin terjangkau oleh akal. Jadi yang Allah terangkan sedikit sekali tentang surga. Sedikitnya aja sudah membuat kita tercengang.
wala tasiru ila kuhnihil afkar, dan pikiran kalian tidak akan mencapai hakikat dari surga itu. Makanya Allah katakan wa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, di dalam surah As-Sajdah ayat 17. Maka satu jiwa tidak akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa keindahan pandangan di surga, keindahan surga. Ini merupakan balasan bagi mereka karena apa-apa yang dulu pernah mereka amalkan. Jadi keterangan tentang surga yang Allah sembunyikan itu jauh lebih agung, lebih indah daripada yang Allah terangkan kepada kita. Dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khutira 'ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Maksudnya apa? Surga. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Yang kita dengar, yang masuk ke telinga kita tentang surga, itu nggak seberapanya. Yang kita bersitkan, yang kita bayangkan dalam pikiran dan hati kita, kita bayangkan tempat dan sesuatu yang seindah mungkin, tetap tidak akan menjangkau keindahan yang sesungguhnya. Di dalam riwayat Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan a'dadtu li ibadi, Allah berfirman a'dadtu li ibadiyas solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khutira 'ala qalbi basharin dakhran balhu ma atla'akumullahu alaihi thumma qara'a fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Kata Rasul, sudah tinggalkan atau biarkan apa yang Allah terangkan kepada kamu. Yang diterangkan tentang masalah surga tadi itu nggak seberapanya. Maka Rasulullah SAW terus membaca, manusia tidak mengetahui apa yang disembunyikan kepada mereka berupa keindahan surga nanti. Lalu ada sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata Sahal, "Sahibtu min Rasulillah sallallahu majlisan wa safa fil jannah hatta inta." Thumma qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadisihi, "Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khutira 'ala qalbi bashar." Thumma qara'a hadhihi al-ayah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Sahal, aku hadir di dalam salah satu majlis Rasulullah SAW yang menerangkan surga sampai selesai. Kemudian di akhir hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam surga ada hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Lalu Nabi SAW membacakan surah As-Sajdah ayat 16-17. Maka rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat-tempat tidur. Rusuk-rusuk orang mukmin renggang dari tempat tidur, maksudnya salat tahajud. Mereka berdoa kepada Allah dengan takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Maka jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa qurrata a'yun, keindahan-keindahan mata, sebagai balasan dari apa-apa yang pernah mereka lakukan di dunia dulu. Itulah keadaan surga.
Selain itu, surga pun mempunyai pintu. Ada 8 pintu. Surga mempunyai 8 pintu. Lalu jangan sampai terbayang oleh kita 8 pintu yang masuk jutaan orang. Ntar gak cukup, berdesak-desakan. Iya, kalau pintunya seperti pintu masjid ini, atau pintu Masjidil Haram. Gede pintu Masjidil Haram, tapi jutaan orang masih berdesak-desakan. Jangankan di pintunya, di dalam masjidnya pun, di jalannya pun sudah berdesak-desakan. Kalau pintunya segede itu, iya. Tapi pintu surga ini, Masya Allah, itu nanti akan diterangkan. Surga mempunyai pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang mukmin dan juga para malaikat. Di dalam surah Shad 50 disebutkan jannati adn mufattahatan lahumul abwab. Ada surga Aden yang pintu-pintunya terbuka. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 disebutkan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat masuk menemui mereka melalui ahli surga dari setiap pintu sambil mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu, maka inilah sebaik-baik tempat menetap. Allah pun mengabarkan bahwa pintu-pintu ini terbuka ketika orang-orang mukmin sampai di surga dan disambut oleh para malaikat dengan sambutan keselamatan dan ucapan selamat datang. Dalam surah Az-Zumar ayat 73 disebutkan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, dibukakanlah pintu-pintu surga. Lalu para malaikat penjaga surga berkata, keselamatan atas kalian, kalian dulu baik, maka masuklah ke dalam surga secara abadi. Jumlah pintu surga itu ada 8. Salah satu di antara pintu surga ada yang dikhususkan untuk orang-orang yang saum. Pintu itu namanya pintu Rayyan. Dalam Bukhari dan Muslim, sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Babun minha yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imun fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul ghairuhum. Kata Nabi SAW, surga itu ada 8 pintu. Salah satu di antara 8 pintu itu ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang saum. Dan kalau orang-orang yang saum sudah masuk, pintu itu ditutup dan tidak bisa dimasuki oleh yang lainnya. Ada lagi pintu yang dikhususkan bagi orang yang memperbanyak sholat. Ada pintu bagi orang yang suka bersedekah. Ada pintu bagi para mujahidin. Dan dalam sebuah hadis disebutkan ada pintu untuk orang yang saum disebut Rayyan tadi. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah min malih dunya min abwabil jannah walil jannati thamaniyatu abwab. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menafkahi 2 orang istrinya di jalan Allah dari hartanya, dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad.
Dan siapa orang yang ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu saum. Pintu saum itu namanya apa? Rayyan tadi. Berkatalah Abu Bakar, wallahi ma ala ahadin min dararin du'iya min ayyiha du'iya fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Kata Abu Bakar, demi Allah, apa yang akan dialami oleh seseorang, dia akan dipanggil dari pintu yang mengerjakan berbagai macam amalan tadi. Dia akan dipanggil dari pintu mana? Apakah mungkin seseorang dipanggil dari setiap pintu? Kan mungkin saja orang ya ahli jihad, ya ahli sholat, ahli sedekah, ahli seperti itu kan? Mungkin. Apa dia akan dipanggil dari setiap pintu? Kata Rasulullah, ya, dan saya berharap engkau termasuk salah seorang di antara mereka. Jadi Abu Bakar diharapkan oleh Rasulullah termasuk dipanggil dari berbagai macam pintu. Kata mu'alif, pertanyaan Abu Bakar ini, ya, maksudnya tentang seseorang yang di dalam dirinya terkumpul berbagai macam kebaikan. Ya, dia suka ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah, ahli jihad dan yang lain-lainnya. Maka dia akan dipanggil dari semua pintu. Rasul SAW pun mengabarkan bahwa orang yang menafkahi dua orang istrinya di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang 8 tadi. Ini kelebihan ta'addud ya. Yang menafkahi dua orang istrinya secara adil. Adil ya, kalau nggak adil miring nanti jalannya. Jangankan di akhirat, saya aja jalan sekarang miring di dunia hanya beberapa hari. Ketika pertama di yayasan hari apa? 2 hari yang lalu ya. Ketiga hari dengan sekarang saya sakit leher, jalannya miring. Bukan karena tadi, nggak enak sekali. Sakit, melirik sakit. Nah di akhirat kalau ya adil dalam berta'adud miring, masya Allah. Jadi Nabi SAW mengabarkan orang yang menafkahi dua orang istrinya di jalan Allah, dia dipanggil dari 8 pintu surga tadi. Rasul SAW pun mengabarkan bahwa orang yang berwudu, lalu membaguskan wudunya, lalu mengangkat pandangannya ke langit, lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tuftahu lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka akan dibukakan bagi orang tersebut 8 pintu surga yang dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Jadi orang yang berwudu lalu berdoa, mengangkat tangan tadi, berdoa dengan doa tadi, akan dibuka 8 pintu surga, dia boleh masuk melalui pintu mana saja dia suka. Di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad serta Ahlus Sunnah, sebuah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma rafa'a basarahu ila as-sama' faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Itu hadisnya. Hadis ini sahih dalam riwayat Muslim, juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah juz 2 halaman 219. Nabi SAW pun mengabarkan bahwa khusus bagi orang-orang yang tidak dihisab, dia akan masuk melalui pintu yang khusus yang tidak dimasuki oleh yang lainnya. Dan ini adalah pintu surga yang sebelah kanan. Adapun selain mereka itu akan masuk beserta umat-umat sebelumnya di pintu-pintu yang lainnya. Sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang syafaat. Allah berfirman, ya Muhammad, adkhil man la hisaba alaihi min ummatika min babil ayman
wa hum syuraka'un nas fil abwabil ukhra fil abwabil akhar fil abwabil ukhra. Thumma bayyana fi hadzal hadis sa'atu abwabil jannah wa anna ma baina janibail bab kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Basra. Wa fil hadis as-sabiq al-muttafaq alaih yaqulu Rasul sallallahu walladhi nafsi Muhammadin biyadihi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna baina masra'aini min masari'il jannah aw ma baina adadatil bab kama baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Basra. Kata Allah, wahai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisab di kalangan umatmu ke pintu sebelah kanan. Adapun manusia bersamaan dengan manusia lainnya di pintu yang lainnya. Lalu dijelaskan juga dalam hadis ini tentang luasnya pintu surga. Luasnya pintu surga, bahwa lubang antara satu pintu ke pintu yang lainnya itu, lubang pintu surga itu besarnya antara Mekah dan Hajar. Saya nggak tahu jarak antara Mekah dan Hajar itu, atau antara Mekah dan Basrah. Dalam hadis muttafaqun alaih tadi Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari daun-daun pintu surga adalah lubang pintu surga itu sejarak antara Mekah dan Hajar atau sejarak antara Mekah dan Basrah. Ini dinukil juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Lalu Nabi SAW pun mengabarkan bahwa pintu-pintu surga semuanya akan dibuka di bulan Ramadan. Nah, sekarang sedang terbuka nih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Musnad Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama." Wa fi riwayah futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Kata Nabi SAW, apabila masuk bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Di dalam beberapa hadis lagi ada penjelasan bahwa jarak antara dua daun pintu itu sejarak 40 tahun perjalanan. Luas sekali. Saya pikir kalau kita keliling dunia pun tidak akan sampai 40 tahun ya sekarang ini. Entah kalau jalan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, dari Hukaim bin Muawiyah dari bapaknya yaitu Muawiyah, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ma baina masra'aini fil jannah masiratu 40 sana." Wala ya'tina alaihi yawm wa innahu lakadzib. Bahwa kata Rasulullah SAW, jarak antara dua pintu surga sejauh 40 tahun perjalanan. Kalau datang ke pintu itu satu hari, maka pastilah kadzib, pasti akan kadzib, berdesak-desakan. Di dalam riwayat Muslim dan Ahmad dari Utbah bin Ghazwan, dia berkata, "Laqad dzukira lana anna ma baina masra'aini min fil jannah masiratu 40 sana wal ya'tiyanna alaihi yawm wa innahu lakadid min az-ziham." Telah diceritakan kepada kami jarak dua daun pintu di surga sejauh 40 tahun perjalanan, dan kalau datang kepadanya satu hari maka pasti berdesak-desakan karena ziham. Karena apa? Ziham, macet. Pasti macet karena berdesak-desakan. Oh ya gitu. Nah, seperti itu. Bahkan dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Abdullah bin Salam meriwayatkan, "Inna ma baina masra'aini fil jannah masiratu 40 sana." Yuzahimu alaihi kaizbihamil ibil waradat
li khumasy dhamma, bahwa jarak 2 daun pintu di surga sejauh 40 tahun perjalanan. Mereka berdesak-desakan seperti berdesak-desakannya ibl, unta ketika mengangkut barang apa yang suka disimpan di punggung unta, bukan pelanaknya, jadi semacam karung yang kiri kanan karung, di tengah-tengahnya disampaikan di punggung unta. Disampaikan itu di apa? Dihamparkan di punggung unta. Lalu kirinya ada kantong, kanannya ada kantong yang begitu kan ya? Nah, apa namanya? Di sana disebut khumas bahasa Arabnya. Di kita apa? Nah itu kalau masuk ke gerbang, unta-unta itu berdesakannya, dia kan merasa badannya masuk unta itu, tapi ada bebannya kiri kanan, itunya yang berdesak seperti itu kan. Itulah tentang pintu-pintu surga. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas darajat surga, tingkatan-tingkatan surga. Tapi tingkatan surga saya pikir panjang, nggak cukup setengah jam ini. Jadi untuk session yang kedua ini cukup sampai di sini, tapi masih tersisa waktu seperti yang saya janjikan tadi untuk menjamak takhir pertanyaan dari awal, dari kemarin sampai sekarang dan seterusnya. Sekian saja itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hari kemarin pagi-pagi kita tidak ada materi. Kemudian hari Kamis yang lalu pembahasan tentang jannah sudah selesai, membahas tentang pintu-pintu surga. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya tentang darajatul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Poin pertama yang akan kita bahas adalah al-adillatu ala annal jannata darajatun wa ahlaha fiha mutafawituna fi rif'ah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga itu ada beberapa tingkat, ratusan tingkat, dan penghuninya pun di dalamnya juga bertingkat-tingkat di dalam hal tingkatan. Kata muallif, al-jannatu darajatun ba'duha fawqa ba'd wa ahluha mutafadiluna fiha bihasbi manazilihim fiha. Surga itu ada beberapa tingkatan, sebagiannya ada di atas sebagian yang lain. Penghuninya pun berbeda-beda dalam hal keutamaan di dalam surga itu, sesuai dengan kedudukan mereka di dalamnya. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan faulaika lahumud darajatul ula." Siapa orang yang datang kepada Allah
dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan amal soleh, maka merekalah orang-orang yang akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi. Wa minal ladzina waddahu hadhil mas'alah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di antara ulama-ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau berkata, wal jannatu darajat mutafadiluna tafadulan azima wa awliyaullah al-mu'minuna al-muttaquna fi tilka darajat bihasbi imanihim wa taqwahum. Kata Ibn Taimiyah, surga itu ada beberapa tingkatan. Mereka bermacam-macam keutamaannya, tafadulan aziman, dengan keutamaan-keutamaan yang agung. Dan wali-wali Allah, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa, ada di tingkatan-tingkatan tersebut sesuai dengan kadar iman dan takwa mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra mulai 18 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Dan siapa menghendaki kehidupan sekarang itu dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan yang baik, golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Ya. Dalam surah Al-Isra ini Allah menyatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Siapa orang yang menghendaki kehidupan yang segera, maksudnya kehidupan dunia, kami segerakan baginya di dalam dunia itu sesuai dengan yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan baginya jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa orang yang menghendaki akhirat dan berusaha menuju akhirat itu dengan sesungguh-sungguhnya, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itu usahanya akan dibalas. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Masing-masing golongan yang pertama dan kedua, golongan pertama itu yang menginginkan dunia, kedua yang menginginkan akhirat, itu kami bantu
numiddu haula wa haula. Kami masing-masing itu kami bantu, baik yang menginginkan dunia maupun yang menginginkan akhirat, berupa pemberian Allah, dan pemberian Allah itu tidak bisa dihalang-halangi. Nah, lalu di akhir ayatnya, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan akhirat itu lebih tinggi, lebih besar derajatnya, dan lebih besar juga keutamaannya. Kata muallif, fabayyana Allah subhanahu wa ta'ala annahu yumiddu man yuridu dunya wa man yuridu al-akhirah min ata'ih, wa anna ata'ahu ma kana mahdhura min birrin wala fajirin. Thumma qala ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa Dia akan membantu orang yang menginginkan dunia, juga orang yang menginginkan akhirat, berupa diberikan pemberian. Dan pemberian Allah itu tidak akan terhalang, baik kepada orang yang baik ataupun kepada orang yang jahat. Lalu Allah berfirman, perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain, dan sesungguhnya akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Nah, dalam ayat terakhir ini, surah Al-Isra 21, kata muallif, fabayyana Allah subhanahu anna ahlal akhirati yatafadhaluna fiha aktsar mimma yatafadhalun nasu fid dunya, wa anna darajatil akhirati akbar min darajatid dunya, wa anna darajatil akhirati akbar min darajatid dunya, wa tafadulu anbiya'ihi alaihimus salam katafaduli sair ibadihil mu'minin. Allah subhanahu menjelaskan dalam ayat yang barusan bahwa ahli akhirat, maksudnya orang-orang yang mengejar kebahagiaan di akhirat, mereka meraih keutamaan di akhirat itu lebih banyak daripada apa yang keutamaan yang diraih oleh manusia di dunia. Dan tingkatan akhirat itu lebih agung daripada tingkatan dunia. Ini dua kali, wa anna, dan sungguhnya tingkatan akhirat lebih besar derajatnya daripada tingkatan dunia. Demikian juga para nabi, keutamaan mereka, keutamaan para nabi seperti keutamaan seluruh hamba-hambanya yang mukmin. Wa tafaduli anbiya'ihi alaihi salam katafaduli sair ibadihil mu'minin. Saya tidak tahu apakah ini salah cetak atau memang asli begini. Keutamaan para nabi seperti keutamaan seluruh hamba-hambanya yang mukmin. Mestinya di atas ya. Mungkin maksudnya keutamaan para nabi itu melebihi keutamaan seluruh hamba-hambanya yang mukmin. Ini ayatnya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Maksudnya tingkatan keutamaan para nabi, masing-masing para nabi itu, para nabi juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Perbedaan tingkatan para nabi itu seperti perbedaan tingkat di kalangan hamba-hamba Allah yang mukmin. Jadi orang-orang mukmin sendiri keutamaannya kan berbeda-beda. Para nabi juga begitu. Tidak semua nabi satu tingkatan, tapi berbeda. Kata Allah,
Demikianlah para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara para nabi ada orang yang Allah berbicara secara langsung, dan Allah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat. Dan telah kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, dan kami telah kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Itu surah Al-Baqarah 253. Lalu dalam Al-Isra 55-nya kata Allah, sungguh kami telah lebihkan sebagian para nabi di atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Di dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tu'jizanna wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala wa in law taftahu amala syaitan fa in law taftahu amala syaitan. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah di dalam segala kebaikan.